Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Rayawan. Saya dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Perbandingan Algoritma SAW dan AHP pada Sistem Penunjang Keputusan Memilih Bibit Jagung. Nah, untuk tidak mengurangi rasa hormat saya, yang terhormat Bapak Ibu yang akan memeriksa dan melihat video saya ini. Yang pertama, Bapak Dekan Fakultas Teknik yang saya hormati, Bapak Kepala Kaprodi Program Studi Teknik Informatika yang juga saya hormati, dan juga yang saya hormati dan saya banyak terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu pembimbing saya yang senantiasa memberikan bimbingan, memberikan motivasi buat saya untuk melanjutkan penelitian saya, sehingga saya bisa pada saat ini saya akan memberikan pemaparan hasil dari penelitian saya ini, di mana pada latar belakang yang telah saya siapkan ini, yang sudah saya seminarkan pada seminar proposal pada bulan yang lalu, yang dimana di desa saya ini, di Desa Penatangan Kecamatan Buntu Malangka, Kabupaten Mamasa, sangat membutuhkan yang namanya sentuhan dari teknologi, yang dimana di sini saya berikan tiga uraian di sini, yaitu pertama, perkembangan teknologi yang dimana sekarang ini sangat pesat di kalangan masyarakat, khususnya di lingkup Sulawesi Barat. Jadi ketika penelitian dan sistem saya ini akan jadi sesuai dengan yang akan saya paparkan ke depannya, maka harapan saya selaku mahasiswa dari mahasiswa Teknik Informatika ini dapat menghasilkan sistem penunjang keputusan yang dapat digunakan oleh para petani, khususnya di bidang perkebunan jagung, untuk digunakan dalam memilih bibit yang unggul. Nah, kemudian rumusan masalah, ya. Yang pertama, bagaimana mengimplementasikan pendekatan SAW atau Sample Additive Weighting dan AHP atau Analytical Hierarchy Process dalam sistem penunjang keputusan memilih bibit jagung. Nah, kemudian bagaimana hasil perbandingan algoritma Simple Additive Weighting dan AHP atau Analytical Hierarchy Process dalam sistem penunjang keputusan pemilihan bibit jagung. Nah, ini adalah rumusan masalahnya. Kemudian batasan masalah dari penelitian ini, yaitu penelitian ini menitik beratkan pada proses pengambilan keputusan terhadap penyelesaian perbandingan algoritma SAW dan AHP untuk menentukan bibit jagung berdasarkan kriteria-kriteria yang diantaranya adalah: yang pertama, kecocokan lahan, umur tanaman, rata-rata hasil produksi, ukuran tongkol jagung, berat biji jagung. Nah, jadi dalam bagian pertama ini saya telah memberikan kriteria yang telah saya ambil dari pakar pertanian atau penyuluh. Ini ada 5 kriteria. Kemudian yang kedua adalah objek yang diteliti adalah bibit jagung untuk para kelompok tani di Desa Penatangan, Kecamatan Buntu Malangka, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Nah, tujuan dan manfaat penelitian yang pertama itu adalah untuk mengetahui cara pengimplementasian algoritma SAW dan AHP. Kemudian yang kedua itu adalah untuk menghasilkan perbandingan algoritma SAW, Simple Additive Weighting dan AHP pada sistem penunjang keputusan pemilihan bibit jagung. Nah, kemudian manfaat dari penelitian ini adalah tentunya dapat membantu para petani, khususnya pada
para pekebun di bidang jagung. Kemudian sebagai bentuk penyelesaian tugas akhir penelitian saya. Kemudian tinjauan pustaka itu adalah di mana ada metode SAW, metode AHP atau algoritma AHP, kemudian sistem penunjang keputusan atau SPK, dan bahasa pemrograman. Kemudian penelitian terkait ini ada 9 yang dimana sudah terlampir di dalam draft skripsi saya. Kemudian metodologi penelitian, yaitu yang pertama ada jenis dan desain penelitian. Di sini ada 6. Yang kedua itu ada teknik pengumpulan data, kemudian desain sistem, teknik pengujian hipotesis, teknik analisis data, dan pengujian sistem. Desain penelitian jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Kemudian desain penelitiannya adalah identifikasi awal dan perumusan masalah, kemudian masuk dalam pengumpulan data dengan observasi, wawancara, angket atau kuesioner dan studi pustaka, analisis data, implementasi, metode analytical hierarchy process, dan metode simple editing weighting atau SAW. Kemudian masuk pada sistem desain sistem penunjang keputusan pemilihan bibit jagung dan melakukan perbandingan metode SAW dan AHP. Masuk dalam pemilihan sistem dan hasil dan kesimpulan. Ini teknik pengumpulan data itu melakukan observasi, studi pustaka, angket atau kuesioner, interview atau wawancara. Ini masuk di dalam flowchart-nya, input data. Ketika iya, maka dia akan masuk pada sistem penunjang keputusan pemilihan bibit jagung. Ketika tidak, maka dia akan kembali dalam penginputannya dan masuk setelah lanjut. Ketika dia bisa login, maka dia akan merekomendasikan bibit jagung yang unggul. Di sini ada flowchart AHP-nya, yang dimana nantinya akan yang dimana flowchart ini adalah memberikan gambaran dalam penyelesaian hasil dari pengerjaan penelitian ini. Di sini adalah membuat master perbandingan yang dimana akan saya paparkan di dalam bab 4 nantinya. Ini pun begitu dengan flowchart SAW. Ini menentukan kriteria yang akan dinilai. Setelah itu masuk dalam mengumpulkan data nilai berdasarkan kriteria, menghitung bobot kriteria dengan menggunakan matris perbandingan. Jika nilai konsistensinya atau kurang atau sama dengan 0,1, maka ia akan melakukan perankingan terhadap kriteria. Jika tidak, maka masuk kembali dalam penghitungan bobot kriteria. Teknik pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis di sini karena sebelumnya setelah saya melakukan seminar proposal, Bapak Ibu dari penguji diminta untuk menambahkan hipotesis. Dari pengujian hipotesis di sini saya melakukannya dengan membandingkan hasil dari berdasarkan hasil dari pengerjaan dari algoritma SAW dan AHP dari perbandingannya. Kemudian masuk dalam bab 4 hasil dan pembahasan. Di sini adalah hasil inti daripada video ini, yaitu memaparkan hasil penelitian. Di sini ada 5 bagian. Yang pertama itu adalah analisis data, kemudian hasil perhitungan algoritma AHP, ketiga hasil perhitungan algoritma SAW, yang keempat hasil perbandingan AHP dan SAW, kemudian yang kelima itu hasil pengujian hipotesis. Yang pertama adalah analisis data. Penelitian ini menggunakan data jagung di daerah Desa Pendatangan Kecamatan Buntu Malangka, Kabupaten Mamasa, yang diambil dari pakar pertanian atau penyuluh pertanian lapangan atau yang disingkat dengan PPL di daerah setempat. Data yang diperoleh kemudian dilakukan pengolahan dengan menggunakan 2 algoritma, yaitu adalah AHP dan algoritma SAW. Dari data itu akan dihasilkan seperti ini. Ini adalah kriteria penilaian bibit jagung. Ini berdasarkan dari keterangan dari penyuluh atau PPL-nya yang terjun langsung di lapangan atau yang membimbing masyarakat
dalam pengerjaan atau produksi jagung. Dan di sini sudah diberikan nilai prioritasnya, yang mana yang paling diutamakan di dalam memilih bibit jagung. Yang pertama itu adalah kecocokan lahan, kemudian umur tanaman, rata-rata hasil produksi, ukuran tongkol jagung, kemudian berat biji jagung. Nah, ini masuk di dalam pembahasan ini sudah masuk di dalam pengolahan data. Ini matriks perbandingan kriteria. Ini saya masuk di dalam perhitungan AHP. Ini adalah membuat matriks perbandingan kriteria. Nah, jadi masing-masing kriteria tadi ini yang didapat dari penyuluhnya dilakukan matriks perbandingan untuk dibandingkan mana yang nilai yang memberikan nilai mana yang paling diutamakan. Nah, berdasarkan nilai prioritasnya, yaitu nilai kecocokan lahan itu adalah nilai 1, maka dia yang paling diberikan urutan atau kolom yang pertama. Kemudian menghitung setelah ini adalah gambaran dari gambaran umum yang ada pada draft saya ini, yang telah saya buat di dalam draft deskripsinya. Ini adalah setelah mendapat nilai dari perbandingan kriteria, maka melakukan menghitung nilai konsistensi rasionya. Nah, ini adalah nilai konsistensi rasio atau CI sama dengan lambda max dikurang dengan N, di mana N adalah banyak kriteria, dikurang N dikurang 1. Nah, ini sudah ada nilainya, di mana lambda max adalah 6,13, nilai CI-nya adalah 0,28 dan nilai CR-nya sama dengan 0,3. Matriks perbandingan alternatif. Nah, ini setelah melakukan matriks perbandingan kriteria, selanjutnya melakukan matriks perbandingan alternatif. Nah, di mana setiap kriteria yang telah dibuat matriks perbandingannya tadi dilakukan penghitungan masing-masing alternatif berdasarkan kriteria. Artinya kecocokan lahan daripada Nusantara 2 dibandingkan dengan Pertiwi. Artinya mana yang paling cocok dari kedua bibit ini. Nah, hasilnya adalah yang seperti tadi ini, adalah di bawah adalah 0,6. Nah, begitupun semuanya. Di sini ada sampai 5 kriteria, maka di dalam draft saya itu ada 5 matriks perbandingan alternatif. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak bisa tampilkan di dalam PPT ini karena mengingat kapasitas video ini akan lebih besar ketika saya akan paparkan semuanya. Kemudian hasil perhitungan HP-nya seperti ini tadi. Ini adalah hasil dari hasil keseluruhan dari matriks perbandingan alternatifnya. Nah, ini adalah jenis jagung, di mana jenis jagungnya ada 6, yaitu jagung manis, Nusantara 2, Pertiwi, BC16, BC2, HJ21 atau hibrida. Kemudian nilai bobotnya yang sudah ditampilkan ini ada 0,44 untuk jagung manis, 0,25 untuk Nusantara 2, 0,19 untuk Pertiwi, 0,10 untuk BC16, 0,9 untuk BC2, 0,5 untuk HJ21 atau jagung hibrida. Nah, di sini sudah bisa ini sudah ada nilai perhitungannya, adalah diurutkan dari jagung manis sampai HJ21. Yang paling bagus di sini adalah jagung manis karena dia memiliki nilai bobot itu 0,44. Kemudian ini adalah hasil perhitungan dari metode SAW. Nah, ini beda ada sedikit perbedaan dari perhitungan SAW dan AHP-nya, karena hasil dari SAW-nya yang paling nilai rankingnya itu yang paling bagus itu adalah Nusantara 2. Karena kenapa? Dia memiliki nilai preferensi 0,944, sedangkan jagung manis 0,922, dan seterusnya sampai dari jagung ke-6 itu
sama seperti jagung metode HP-nya tadi. Nah, ini adalah teknik dalam menentukan pengerjaan SAW-nya. Yang pertama itu menentukan nilai bobot kriteria. Nah, nilai bobot kriteria di sini yang dimana berdasarkan dari referensi sebelumnya, bahwa menentukan bobot kriteria metode SAW itu adalah memberikan nilai kepada masing-masing kriteria berdasarkan data yang didapat dari pakar, yang mana yang paling diprioritaskan. Jadi di sini diberikan bobot itu sampai dengan nilainya, ketika dijumlahkan nilainya 100% atau nilainya sama dengan 1. Di mana di sini saya bisa dikecualikan saya kasih 0,3, umur tanaman saya kasih 0,2, kemudian rata-rata hasil produksi 0,2, ukuran tongkol jagung 0,2, dan berat biji jagung itu 0,1. Kemudian masuk di dalam setelah menentukan bobot kriteria itu masuk di dalam normalisasi data. Nilai normalisasi data itu adalah jika kriterianya itu adalah, jika kriterianya atributnya adalah keuntungannya, maka adalah benefit. Jika J adalah atributnya biaya, maka dia akan cost. Nah, adalah nilai max dan minimumnya, di mana kecocokan lahan itu adalah nilainya max, kemudian umur tanaman itu nilainya minimum. Nah, kenapa saya memberikan kecocokan lahan itu nilainya max atau nilainya tinggi? Karena untuk memberikan memilih bibit yang paling unggul itu, otomatis kecocokan lahannya ketika nilainya tinggi, kecocokan lahannya itu tinggi nilainya, maka dia akan cocok. Ketika rendah, maka nilainya akan ketika rendah maka dia tidak cocok. Begitupun dengan umur tanaman. Kenapa nilainya min? Karena semakin sedikit umur tanaman, artinya umurnya tidak terlalu lama dalam proses penanaman untuk bisa dipanen, maka nilai jagung itu akan bagus. Begitupun rata-rata hasil produksi, ketika nilainya tinggi, maka jagung itu akan bagus. Artinya hasil produksi jagung itu ketika dipanen dan memiliki nilai yang tinggi, maka dia akan bagus. Kemudian normalisasi. Ini normalisasi tadi, cara hitungannya, ketika nilainya max, maka nilai dari jagung itu dikali dengan nilai maksimumnya. Nah, maka ini adalah nilai normalisasinya. Kecocokan lahan itu 0,6 untuk jagung BC2, dan 0,6 untuk umur tanamannya 1, rata-rata hasil produksinya itu 0,67, ukuran tongkol jagungnya adalah 0,89, kemudian berat biji jagung adalah 0,44. Menentukan nilai preferensi. Untuk menentukan nilai preferensi ini rumusnya adalah nilai akhir dari alternatif sama dengan bobot yang telah ditentukan dikali dengan normalisasi matriks. Normalisasi tadi yang ini 0,6 dan seterusnya dikali dengan nilai bobot yang telah ditentukan tadi, yang dimana ada 0,3, 0,2 dan sampai 0,1. Nah, kemudian ini adalah hasil perbandingan AHP dan SAW, yang dimana ini adalah simpulan yang saya tampilkan di dalam PowerPoint ini. Untuk yang lebih jelasnya ada di dalam draft ini, namun penjelasan saya seperti ini. Jadi sesuai dengan penelitian saya, dari penelitian peneliti yang membandingkan hasil dari perhitungan AHP dan algoritma SAW dengan data yang telah diperoleh dari PPL, maka algoritma yang dipilih adalah algoritma analytical hierarchy process. Karena kenapa? Berdasarkan data tadi, bahwa jagung manis yang paling diutamakan oleh PPL-nya. Nah, sedangkan hasil dari SAW itu adalah jagung Nusantara 2 yang nilainya tinggi.
Itu lebih jelasnya ada di dalam draft saya yang telah saya uraikan secara keseluruhan. Kemudian ini adalah hasil dari pengujian hipotesa saya, sama seperti hasil tadi. Itu berdasarkan hasil perbandingan dari kedua algoritma AHT dan SAW yang memilih algoritma AHT, karena hasilnya sesuai dengan data yang diperoleh dari PPL dan juga merupakan pilihan dari penyuluh pertanian lapangan atau PPL. Nah, maka hipotesis dari penelitian ini benar sesuai dengan data yang diperoleh dari pakar pertanian. Jadi hasil penelitian saya sudah saya dapat, yaitu bagaimana perbandingan algoritma AHP dan SAW. Nah, sudah saya dapat berdasarkan hasil hitungan dari kedua algoritma, yang dimana yang paling bagus berdasarkan data yang telah didapat dari pakarnya, yaitu algoritma AHP, Analytical Hierarchy Process. Jadi cukup sekian dari video ini, dari presentasi saya ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi, dan untuk lebih jelasnya akan saya seminarkan lagi pada saat pendaftaran untuk seminar hasil sudah di ACC oleh Bapak Kaprodi. Sekian dan terima kasih.